Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Andini, Pak. Ayo dipimpin doanya. Untuk memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Kita mulai ke presensi ya. Presensi kehadiran. Ayu Fitrianingsih, Hadir, Pak. Andini, Hadir. Alik, Izin, Pak. Alik apa? Ajis, Alfa. Absen, Pak. Ajis, Iya. Dina, Lagi izin keluar, Pak. Dina Lidi, Eva, Sakit, Pak. Eka, Hadir. Mela, Nggak ada. Ratna, Izin, Pak. izin, Rika, Hadir. Riri, Saya, Pak. Rianti, Sama Dina, Pak. Cindy, Hadir. Cindy hadir, Tessa, Hadir, Pak. Jaja, Hadir, Pak. Jurotul. Hadir. Baik. Jadi yang apa ada 2, izin ada 3, sakit ada 1. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum ke pembahasannya kita ke tujuan pembelajaran dulu. Di sini siswa dapat menjelaskan koefisien, variabel, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan aljabar. Lanjut ya. Tahukah kamu apa itu aljabar? Tidak. Aljabar. Aljabar, bentuk aljabar merupakan suatu bentuk dari matematika di mana dalam penyajiannya membuat berbagai huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kayak itu tuh, disimbol-simbolin tuh ya. Kayak SYZ. Iya, SYZ. Bisa juga dengan bentuk dari alfabet. Bentuk aljabar bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Berbagai hal yang tidak atau belum diketahui, seperti banyaknya bahan bakar minyak yang diperlukan oleh sebuah bis dalam setiap minggunya, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, ataupun banyaknya makanan ternak yang diperlukan dalam kurun waktu 3 hari. Hal itu semua bisa kita cari hasilnya dengan memakai bentuk aljabar. Informasi selengkapnya mengenai aljabar simak pembahasan berikut ini. Nah, kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya ada 4, yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Langsung ke variabel ya. Variabel merupakan suatu lambang sebagai pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga memiliki sebutan lain, yakni peubah. Variabel pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, langsung ke contoh. Sebuah bilangan apabila kita kalikan 5 lalu dikurangi 3, hasilnya akan berjumlah 12. Buatlah bentuk persamaannya.
sebuah bilangan apabila dikalikan 5, kita lambangkan dengan kita lambangkan dengan 5x ya. Dikurangi 3 hasilnya sama dengan 12. Nah, variabel itu yang mana coba? Kenapa? Karena ada penjelasan di luar ini, karena bilangan x yang artinya di mana x adalah ya tadi itu ya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil tuh ya. Lanjut ke konstanta. Suku dari suatu bilangan aljabar yang berwujud bilangan serta tidak memuat variabel disebut sebagai konstanta. Contohnya, tentukan konstanta dari bentuk aljabar di bawah ini. 2x pangkat 2 plus 3xy plus 7x min y min 8. Nah, konstantanya yang mana? Kenapa bisa min 8 konstantanya? Iya, benar. Jadi konstanta itu yang tidak memiliki variabel. Iya, konstanta itu jomblo. Di sini udah pada paham konstanta. Kita lanjut ya ke suku. Yang dimaksud suku dalam aljabar merupakan suatu variabel beserta koefisiennya atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku dalam aljabar dibagi menjadi 2 macam, yakni suku sejenis dan suku tak sejenis. Berikut informasi selengkapnya. Suku sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel serta pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, sebagai contohnya 5x dan min 2x. Kenapa bisa disebut suku sejenis? Karena variabelnya sama-sama x. Di belakangnya juga sama. 3a pangkat 2 dan juga a pangkat 2 karena variabelnya sama. A pangkat 2 di belakang juga sama. Sedangkan suku tak sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan min 3x kuadrat. Ini kuadrat ya? Nggak tahu cara kuadratnya gimana. Jadi kenapa bisa tidak sejenis? Karena berbeda. Yang satu ada pangkatnya, yang satu dari pangkatnya satu. Oh iya. Apa tadi sini? Karena yang satu pangkatnya satu, satunya pangkatnya 2. Ya, sini benar tinggi. Yang belakangnya juga sama min y dan min 3x. Karena ini variabelnya berbeda. Ya, variabelnya berbeda karena ini variabelnya y dan yang satunya x pangkat 3 dan yang ini juga sama. Nah, dalam suku tersendiri terbagi menjadi 3. Suku satu dalam aljabar merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sebagai contohnya 3x. Nah, 3x ini tidak mempunyai operasi jumlah atau selisih. Cuma ada 3x. Paham nggak? Karena di sini tidak ada operasi penjumlahan atau selisih. Sedangkan suku 2 yang dimaksud suku 2 dalam aljabar yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan
dihubungkan oleh suatu operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini dicontohkan 2x plus 3. Kenapa bisa disebut suku 2? Karena di sini terdapat sebuah operasi nih, ada satu operasi di sini, ada jumlahan di sini. Belakangnya juga ada suatu operasi yaitu selisih atau negatif ya. Paham nggak di suku 2? Nah, suku 3 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, tadi kan di sini keterangannya dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x pangkat 2 min x plus 1. Nah, di sini ada dua operasi, yaitu ada selisih dan juga ada penjumlahan. Nah, bisa disebut dengan suku 3. Bentuk aljabar yang memiliki lebih dari suku 3 disebut sebagai suku banyak. Kalau ada lebih dari 3 operasi penjumlahan atau selisih, itu disebutnya suku banyak. Paham? Yang terakhir yaitu koefisien. Koefisien dalam bentuk aljabar merupakan suatu faktor konstanta dari sebuah suku dalam bentuk aljabar. Nah, sebagai contohnya, tentukan koefisien x dari bentuk aljabar di bawah ini. 5x pangkat 2 y plus 3x. Koefisiennya kenapa 3? Bisa disebut koefisien itu koefisien terdapat di depan ini variabel x. Itu bisa disebut dengan koefisien. Paham dari penjelasan tadi? Paham. Kita langsung ke operasi hitung aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan juga pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau sama. Kita hanya perlu untuk menjumlahkan atau mengurangi koefisien pada suku-suku sejenis agar lebih jelas. Lihat contoh soal di bawah ini. 2x pangkat 2 min 3x plus 2 ditambah 4x pangkat 2 min 5x plus 1. Dijawab. Pertama-tama kita lepaskan buka kurungnya dulu ya. Dikeluarin semua angka-angkanya sehingga menghasilkan 2x pangkat 2 min 3x plus 2 plus 4x pangkat 2 min 5x plus 1. Nah, yang tadi yang di penjelasan penjumlahan hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Terus kita kelompokkan ya suku-suku sejenisnya dulu, baru kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2x pangkat 2 plus 4x pangkat 2 min 3x min 5x plus 2 plus 1 sehingga menghasilkan tadi ini dijumlahkan jadi 6x pangkat 2 3x min 3x dikurangi 5x menghasilkan min 8x plus 2 tambah 1 menghasilkan 3. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada paham semuanya? Paham. Baik, kita lanjut ke yaitu perkalian. Perlu kalian ingat kembali jika dalam perkalian bilangan bulat akan berlaku sifat distributif perkalian kepada penjumlah, di mana A kali buka kurung B plus C sama dengan buka kurung A kali B plus buka kurung A kali C, serta sifat distributif kepada perkalian pada pengurangan adalah A kali buka kurung B min C sama dengan A kali B kurangi buka kurung A kali C, sehingga
Untuk masing-masing bilangan bulat A, B, dan C, sifat ini akan berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Beberapa perkalian yang ada di dalam bentuk perkalian aljabar. Yang pertama ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Dan yang kedua ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Kita langsung ke perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta A dengan bentuk aljabar suku 1 serta suku 2 dinyatakan seperti di bawah ini. K dalam kurung AX sama dengan K AX. K AX, K dalam kurung AX plus B sama dengan K AX plus KB. Sebagai contohnya, uraikan bentuk aljabar di bawah ini. 4 dalam kurung P plus Q. Kenapa jawabannya seperti ini? 4P plus 4Q. Apa? Ya. Jadi angka yang di sini kita kalikan semua sama angka yang sama konstanta yang ada di dalam ya. Sehingga menghasilkan 4P plus 4Q. Kita lanjut ke perkalian antara dua bentuk aljabar. Seperti pada perkalian sebuah konstanta dengan bentuk aljabar, untuk mencari hasil kali antara dua bentuk aljabar kita bisa menggunakan sifat distributif pada perkalian penjumlahan, serta juga dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Selain dengan menggunakan metode atau cara tersebut untuk mencari hasil kali antar dua bentuk aljabar, kita juga bisa memakai cara metode sebagai berikut. Perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 di bawah ini. AX plus B dalam kurung CS plus D. Kenapa bisa menghasilkan seperti ini? Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Pakai capit yuyu ya? Iya. Capit kepiting. AX kali CX, jadi AX kali CX plus AX dikali D, jadi AX terus B kali CX, jadi B CX ya, terus B kali D, jadi B D. Sampai sini paham? Perkalian tadi mencapai yoyo. Kita langsung lanjut saja ya. Langsung ke pembagian. Hasil bagi 2 dalam bentuk aljabar bisa kita dapatkan dengan cara menentukan lebih dahulu faktor dari sekutu masing-masing dari bentuk aljabar tersebut. Lalu kita lakukan pembagian dalam pembilang dan juga penyebutnya. Sebagai contohnya, belas PQ dibagi 5Q
bisa 3P. 15 dibagi 15 dibagi 5 menghasilkan 3 ya. iya P, iya, Q bagi Q sama dengan 1. 1 kan tidak mesti apa sih namanya? Ditulis. Jadi hasilnya 3P. Sampai sini paham? Kita langsung ke contoh soal aja ya. Bapak tulisin aja contoh soalnya. Soalnya bisa ditulis nanti dikerjain. iya Pak Ya satu soal dulu yang bisa nanti boleh maju. Aljabar berikut. langsung Pak boleh di situ aja Boleh. Satu aja ya nanti gantian sama iya yang Pak lain. saya juga maunya sekali nggak Bisa dijelasin? Boleh. untuk soal yang A itu kan supaya pertama 3x plus 4 kemudian yang keduanya 2x min 1 seperti yang dijelaskan sama Bapak Ibu menggunakan capit 3x dikali 2x 6x kuadrat 3x dikali min 1 min 3x 4 dikali 2x 8x dan 4 dikali min 1 sama dengan min 4 kemudian ada yang samanya kita operasikan min 3x ditambah 8x itu 5x kemudian ini tetap sama jadi hasilnya adalah 6x kuadrat plus 5x min 4 Yang B ada yang bisa boleh maju. Andini Pak Andini. dibuka apa sih aku dalam apa sih aku dalam Bapaknya di kosan tadi. iya Dia ini Tidak dijelasin. Jadi itu caranya sama kayak yang tadi Bapak jelasin. Ya. Jadi dari 12x dikali negatif 8x itu hasilnya negatif 96x kuadrat. 12x dikali dengan 3 itu adalah hasilnya 36x. Terus negatif 4 dikali negatif 8x itu hasilnya positif 32x. Negatif 4 dikali 3 itu hasilnya negatif 12. Jadi didapatkan hasilnya itu negatif 96x pangkat 2 ditambah 68x dikurangi 12.
Bener nggak jawabannya? Tuh. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini mau ditulis nggak? Sudah. Yang bisa boleh maju. Bella, Pak. Karena sudah lupa. Iya. Satu aja. Jangan Iya, buat Pak. nanti, Biar ini. nanti buat yang lainnya biar nanti semua. Aku yang B, Pak. Bapak jangan senyum nanti adanya kesel. Ini siapa ya? Ini Pak, ini. Ini siapa? Murid baru. Iya. Ini is. Ustaz. Boleh dijelasin nggak? Iya. Ini yang nomor 2A soalnya kayak gini. Jadi kita kelompokkan per suku variabelnya A sama A, B sama B, dan konstanta sama konstanta. Negatif 3A ditambah 13A, negatif 6B ditambah, ini kali ini jadi plus 2B, terus 7 ditambah 4, jadinya min 3 ditambah 13A sama 10A. Benar nggak? Iya. Min 6B ditambah 2B, min 4B, 7 ditambah 4, 11. Jadi jawabannya 10A min 4B. Boleh dijelasin. Iya Pak. Boleh tanya nggak? Yang satunya ada lagi yang mau maju. Boleh, boleh. Hei. Ayo.
nomor 1 udah ada di situ. Jadi tinggal nomor 2 dan nomor 3. Boleh dikerjain masing-masing siswa. Ya kalau nggak selesai nanti dibikin PR. Itu Ayu mau maju deh Pak, belum selesai. Kerjain dulu ini. Udah Ayu maju. Habisin durasi. Maju aja. Boleh nih yang bisa maju nomor 2 dan nomor 3 nih. Mau maju lagi boleh Kakak. Saya Pak. Iya, oke belum maju Pak. Sampai belum maju. Betul. Berarti kamu dulu. Itu sih. Nomor berapa Pak? Nomor 2. Berapa poin soalnya 2X? Diapain Mbak? Cacing ya Pak? Iya. Capit. Oh iya. Cuma tapi kan ini Itu Emang cuma enggak. enggak itu sama dengan yang mana Jumro? Jelasin Pak. Iya. Soalnya jadi 2x tambah 3 dikali 4x min 5 pakai capit yuyu pasal 4 tuh. Nah terus ini 2x dikali 4x yaitu 8x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 5 yaitu min 10x. Kemudian 3x dikali 3 dikali 4x yaitu 12x dan 3 dikali negatif 5 yaitu min 15. Sama dengan negatif 8x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Udah. Yeay. Ada yang mau maju enggak? Ayu Pak. Ayu Jen. Mau Pak. Cindy. Sudah sama Ayu tuh. Iya. Nggak salah. Coba jelasin. Ini kan soalnya 12x min 4x min 3 sama dengan 21. Terus 3-nya pindah ke sini. Dot ke bawahnya itu ditambah 3. 12x dikurangi 4x jadi 8x. 21 tambah 3 jadi 24. Kemudian x sama dengan 24 dari 8 dari sini. Hasilnya x sama dengan 3. Cindy hebat sekali. Waktu bapak masih lama enggak? Dari Enggak, masih Udah misi Pak. ya mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Lebih harapannya bisa buat anak-anak itu beres-beres ya. Ya.